saksi semua, Anda ngedorong saya di sini. Udah. Hah? Tahan dulu. Siapa namanya plat motornya? Plat motornya SNW. Saya laporin ke polisi, Bapak. Ke Polres Jakarta Selatan sekarang. Halo Bestinya kata Ani, Besti, nama Karina Ranau mendadak ramai banget di sosial media. Bukan tanpa alasan, eksiden yang ia alami di warung makan miliknya menyedot perhatian, di mana Karina diduga didorong hingga terpental ke aspal oleh salah satu pembeli di warungnya. Syok dengan apa yang dialami, terlebih tak mengenal sosok laki-laki yang membuat tubuhnya sampai terpental, Karina yang histeris ini pun sempat menahan terduga pelaku yang akhirnya tetap bisa kabur. Ramainya video eksiden yang dialami, Karina pun buka suara. Dalam kondisi yang masih syok, Karina pun membeberkan kronologi sebenarnya yang ternyata bermula dengan permasalahan parkiran, Besti. Ini orang ini nih. Lihat mukanya. Hah? Hah? Ini saksi semua, Anda ngedorong saya di sini. Udah. Hah? Tahan dulu. Siapa namanya plat motornya? Plat motornya SNW. Saya laporin ke polisi, Bapak. Ke Polres Jakarta Selatan sekarang. Bapak ngedorong saya. Saya laporin, Bapak. Anjay. Saya laporin Anda. Ini mukanya Pak Polisi. Ini mukanya tangkap. Aku ngapa-ngapa. Tiba-tiba datanglah si bapak tersebut datang ke sini sekitar jam 11, mungkin jam 11.45 atau jam 11.40 dia datang. Kita masih siap-siap, memang sebentar lagi, mungkin sekitar 15 atau 20 menit lagi warung buka gitu. Dia datang langsung buka, ini kan posisinya ketutup terpalnya, langsung buka, pesen dong ini gila berapa gitu sama Jukut. Bapak sebentar ya Pak, kita bukanya sebentar lagi, Bapak tunggu dulu di tenda ya Pak, nanti kita panggil kalau sudah gitu. Nah ini aja mau sekarang aja pesennya, pokoknya dengan sudah tidak enak lah dari Dan awal. Di sini permasalahannya adalah dengan parkiran. Warung saya kan kecil, parkirannya cuma di depan aja, tidak boleh di sini. Di sini kan tempat orang yang punya usaha juga ya, jangan sampai mengganggu gitu. Nah, si bapak ini awal dia datang, parkirnya sudah di sini. Kita sudah diam, sudah oh ya sudah mungkin nanti akan diingetin untuk di sini ada ya. Motor kami karena nurunin belanjaan, saya suruh anak-anak pindahin motor ke sana. Sudah dipindahin. Nah, motor si bapak itu masih ada di sini dari dia awal datang. Pada saat warung sudah dibuka, dinyatakan siap, motor ini masih di sini. Saya kan nggak enak. Saya sangat menjaga hubungan baik dengan tetangga gitu. Jangan sampai mengganggu aktivitas orang. Pada saat saya di sini, saya nyapu nih, megang ini nyapu, set di sini, bapak tuh ada di situ. Saya akan panggil, Pak, motornya bisa pindahin dulu di sana ya Pak, soalnya nggak enak. Iya bentar, iya sekarang aja Pak, tolong dulu Pak. Dia mungkin udah buru-buru takut diserobot orang, padahal bon satunya udah punya dia gitu. Sebentar aja Pak, tolong Pak pindahin di sana Pak, hargain saya yang ini. Ntar dulu, tolong Pak, sebentar. Wah gitu. Ntar dulu kenapa sih Ngen? Ya keluarlah kata-kata itu sambil nyamperin saya di sini. Pada saat dia kenceng, saya kan megang ini Mas. Saya digituin gimana sih? Saya lepas ini pengki sama sapunya, saya lepas gitu. Ntar dulu Ngen, sejalan di sini saya udah wah ini saya dipukul nih dalam hati gitu ya, saya dipukul nih, bonyok nih muka saya nih, tapi saya udah pasrah gitu. Ternyata nggak mukul, dia ngedorong dan ngedorongnya kenceng banget. Emosi yang dia bawa dari sana ke sini, saya didorong nih, posisinya di sini kenceng banget sampai jatuh ke sana gitu. Ya itu saya juga shock.
sampai keliengan gitu mas, sampai nggak tahu yang kebentur tuh apa, sini kaki kemarin tuh. Di tengah kejadian yang membuatnya syok atas tindakan kasar yang dialami, netizen pun ramai. Meski sayang, masih banyak yang berempati dengan Karina, namun ada juga yang menuding hanya konten. Terlebih dalam kolom komentar juga ada yang mempertanyakan terkait karyawan Karina yang ada saat kejadian namun dinilai tak mengambil tindakan tegas. Lalu bagaimana Karina dan karyawan menanggapi komentar pedas tersebut? Nah setelah mendorong, ini anak-anak pada saat dia move ke sini dia sudah emosi. Anak-anak ini semuanya tuh ini nolongin saya mas. Seperti di komentar di sosial media ya, para netizen atau orang-orang yang tidak tahu kronologisnya, mereka bilang, itu karyawannya pakai rok aja, pakai ini aja, pakai celana pendek aja, banci lah. Kalian tidak tahu kronologis yang ada di sini karena CCTV itu mati. Biasanya kan CCTV itu nangkep banget, cuman lagi mati, di sana mati, di sini mati gitu. Kalian nggak tahu, anak-anak ini sudah ngerubutin dia, udah mau dipukul mungkin, bajunya udah diginiin, udah diteriak-teriak, udah dikerubutin, dia udah panik gitu. Di situ kita langsung semua langsung ngerubutin dia, woi lu dorong lu gitu. Kita langsung, dia di sini maksudnya, nah, kita udah ngerubutin dia di sini nih. Nabil semua, Nabil nolong, kamu nolongin ya? Kamu nolongin ibu, kisit Nabil nolongin ibu. Iya, terus Dilan dari kamu dari sana ya? Iya. Dari sana langsung ke sini, udah kita kerubutin itu orang-orang. Lu dorong, lu salah gitu. Ya itu. Tapi dia masih ngotot, dia kekeh, ya saya mau pesan, gak usah pesan lu. Saya bilang gitu, kronologisnya. Kita tahan, terus ibu kan marah. Akhirnya ambil handphone, ya itu sempat direkam itu, akhirnya direkam, dapat plat nomornya, udah. Terus Aro juga ini ya, ngomongin ke orang itu. Pelaku sempat salah. mukul ke Om atau ke... Enggak, dia udah, kayaknya dia udah ini takut gitu. Nah, untungnya kita nggak ada main fisik karena kita tahu kalau kita main fisik kita juga kena bisa lapor balik kan. Itu maksudnya itu tuh. Jadi saya lihat teman-teman juga lihat ada beberapa yang ngomong di sosial media kalau karena mereka nggak tahu kronologis yang terjadi kan. Kita kerubutin langsung dan dia memang dia ngakuin salah tapi dia masih nggak terima gitu. Enggak, saya juga nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat orang itu. Dan memang dari awal energinya emang energi negatif, nggak tahu kenapa, nggak kooperatif lah pokoknya. Ngegas aja dari awal, udah ngegas aja. Cuman saya nggak terima aja kalau mereka bilang mana karyawannya cemen, ini itu segala macam. Allahu Akbar.
apapun kalian ngomong saya akan ngebelain mereka lah. Kita ini udah jatuh timpa tangga pula disalahin lagi. Nah, bahas terkait netizen sendiri nampaknya jadi hal yang sudah biasa dihadapi Karina. Bahkan beberapa waktu lalu, ia pernah hingga melaporkan netizen dengan komentar yang menyakiti hatinya. Di mana Karina yang ingin menghibur rasa duka yang juga masih dialami oleh sang anak yang tengah berulang tahun, kemudian mengedit video lawas saat almarhum Epik masih ada dan merayakan ulang tahun sang anak sebelum pergi ke pangkuan ilahi. Karina yang gak terima dengan komentar buruk netizen dengan suara lirih membeberkan terkait upayanya tak mudah untuk mengumpulkan video-video momen tersebut, hingga ia pun tak kuat dan memutuskan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi adalah kemarin itu netizen yang memang saya laporkan karena dia sangat keterlaluan, dan itu kata-katanya sangat kasar dan termasuk apa ya, ada kata yang termasuk pornografi ya kalau nggak salah yang pertama itu. Dan berikutnya dia komen lagi di pada saat ulang tahun anak saya. Saya kan bikin konten itu kan lama mbak gitu, cari momen ketika almarhum suami masih ada gitu. Saya buka-buka galeri gitu, pilih-pilih momen-momen ketika dikasih surprise gitu. Ya itu sebagian dari pengobat hati saya gitu. Saya ngedit sendiri dari pagi sampai saya ninggalin warung gitu, saya nyusun itu video. Tapi tiba-tiba di komen gitu sama dia, dan itu sakit banget komennya. Mampus dia sudah mati, mampus dia sudah mati. Itu gimana sih untuk kita gitu yang masih berduka di komen begitu gitu, dan itu sangat menyakitkan. Makanya saya harus ke Polres. Saya ingin kasih pelajaran untuk manusia biadab ini. Kamu mau menghina saya, mau apapun, mau bilang saya apapun, silahkan. Tapi jangan begitu. Mendingan saya aja yang dibilang mati aja loh, nggak apa-apa. Tapi ini kan orangnya memang sudah tidak ada, tapi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Gitu. Itu sangat menyakiti kami, sangat merusak apa ya, mengganggu jiwa dan mental dan psikis kami. Gitu. Itu ada berapa akun? Berapa akun yang dilaporkan?
yang dilaporkan itu aku hanya satu aja. Kalau mau diikutin semua banyak sekali gitu, banyak sekali. Jadi saya mau fokus satu aja, si manusia ini aja. Mungkin sebenarnya Saya nggak tahu itu orang siapa gitu, kok kayaknya dendam banget gitu sama kami. Ya, sebelumnya Karina Ranau yang juga rutin menziarahi almarhum Epy Kusnandar sang suami juga kerap mendapat sorotan yang diduga dinilai masih berlebihan oleh netizen. Namun Karina yang tak mau ambil pusing atas komentar tersebut merasa kalau tak semua bisa mengerti duka mendalam yang memang masih ia alami. Terlebih disebut Karina salah satu yang kerap diingatkan almarhum Epy kepadanya adalah terkait mengabadikan momen Netizen yang menyerang kami gitu, saya pilah-pilah yang sekiranya udah sangat menyakitkan, itu kadang saya screenshot, saya posting. Itu cara saya untuk sedikit mengobati gitu, dengan situasi yang sekarang rasanya kami masih berduka. Mungkin buat semuanya gitu, buat orang-orang yang belum mengalami gimana sih rasanya kehilangan sosok orang yang kita sayangin gitu. Jadi nggak semudah itu untuk melupakan gitu. Jadi pada saat di hari itu 4 Desember pada saat memakamkan almarhum, saya sudah berjanji bahwa saya akan terus bercerita dengan papi kami, suami gitu. Saya akan terus bercerita apapun yang terjadi gitu. Sampai saya tidak mampu lagi untuk melangkah ke sana. Artinya mungkin sampai saya tua nanti, dan bahkan sejak almarhum meninggal sampai tadi malam pun saya masih datang ke makam itu. Kenapa? Orang mungkin bertanya, ya salah lu, kenapa diposting, kenapa dikontenin? Ya itu kan ya boleh dong, tidak ada undang-undang, nggak ada yang ngelarang gitu. Kecuali saya ngontenin orang lain yang keluarganya melarang gitu. Nah kalau ini karena menurut saya ini adalah cara treatment untuk diri saya khususnya gitu, diri saya pribadi, sebagai treatment untuk menguatkan saya gitu, kayak apa ya, kekuatan lah gitu. Saya datang ke sana, dan kalaupun saya kontenin, karena saya ingat pesan papi, momen itu jangan pernah hilang ya bun, apapun yang terjadi, sedikit pun momen tuh harus diabadikan, dia kan selalu bilang gitu. Dan saya tidak mencari keuntungan dari konten-konten saya di makam. Saya nggak ada channel YouTube, saya nggak ada yang menghasilkan uang dari situ, nggak ada. Atau ketika saya di makam ada diselipin mungkin built-in endorse atau apa, tidak ada di situ. Hanya benar-benar saya mengabadikan itu. Ya Besti, duh, ada-ada aja ya Besti. Tapi ya gimana ya, kalau masuk area publik emang mau gak mau harus siap dikomentari publik. Tapi kalau yang komentarnya kebangetan, ya hak yang dikomentarin juga kalau mau diproses. Kalau dari kalian gimana Besti? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya hanya di Kata Ani Besti.